Halo sahabat channel Cirosi. Kali ini Cirosi akan mengajak kalian mengenal dan belajar kreativitas dari batok kelapa. Yuk kita simak bersama. Siapa dari kita nih yang tak pernah minum air kelapa? Ayo, pasti sudah pada pernah ya. Lalu, bagaimana dengan batok kelapanya? Ternyata batok kelapa tersebut banyak loh manfaatnya. Apa sih ya manfaatnya? Mari kita simak bersama. Ternyata batok kelapa dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan loh sahabat. Ternyata memiliki kandungan karbonnya yang tinggi dan mudah terbakar. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar. Lalu, ternyata batok kelapa dapat juga sebagai pupuk organik, ya karena mengandung kandungan seratnya dan nutrisi yang bagus katanya untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Oh ya, selain itu tentunya ramah lingkungan ya. Apalagi ya manfaatnya, ternyata batok kelapa sebagai bahan bangunan juga bisa loh sahabat. Ya, katanya karena tentu teksturnya yang kuat dan tahan lama, bisa dijadikan untuk membuat dinding, atap, bahkan sebagai lantai. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Wah, yang terakhir ini Cirosi akan bocorkan. Ternyata manfaat lainnya batok kelapa dapat sebagai kerajinan tangan loh. Tentunya yang bernilai tinggi dapat diekspor ke luar negeri. Wah, luar biasa ya, dan tentunya semuanya adalah ramah lingkungan. Dari kerajinan tangan tersebut bisa banyak yang membuat menjadi tas, tempat penyimpanan, hiasan dinding, centong, taplak, mangkok, cangkir, garpu, tempat tisu, dan lainnya. Bahkan gantungan-gantungan juga bisa ya di tangan-tangan yang terampil. Baik, nah sekarang Cirosi akan mengajak sahabat semuanya kita belajar bersama yuk dengan Ibu Haryanti. Perkenalkan, nama saya Haryanti. Usaha saya Yanti Batok Jogja. Nah, gerak di bidang kerajinan batok kelapa, jadi pengolahan limbah batok kelapa. Limbah batok kelapa tersebut bisa dibuat seperti ada macam-macam tas, ada macam-macam blok tisu, ada mangkok, ada tempat buah, bisa untuk tempat apa juga, ada prismet, ada taplak meja, ada mangkok, ada tiku, ada cangkir, macam-macam ya. Jadi semuanya kreasi dari limbah batok kelapa tersebut. Kita itu mesinnya ada macam-macam alatnya, termasuk ada mesin amplas, mesin gergaji, mesin bor. Nah, mesin bor juga ada. Jadi untuk pembuatannya, kalau untuk mangkok-mangkok kayak gini kita masak. Jadi batok tersebut kita potong terlebih dahulu sesuai ukuran yang diinginkan yang dipesan sama pembeli. Kemudian setelah itu kita amplas. Setelah kita amplas, ini pengolahan beberapa kali ya. Ini tanpa ada finishing dari yang lain, tapi ini khusus diamplas 4 kali. Jadi dari yang kasar, halus dan halus gitu ya. Kemudian ini higienis juga, bisa untuk makan, bisa untuk tempat makan, tempat makanan juga, sambal, snack bisa. Kemudian untuk batok kayak gini, ini juga bisa untuk makan sop, bisa makan bakso, mie kayak gitu ya. Kemudian ini pembuatannya itu sama, yaitu
gergaji sesuai ukuran, kemudian kita amplas. Setelah kita amplas kemudian kita kasih kaki ya, ini pakai epoxy sama lembutan gergaji yang dari badok tersebut. Amplasan badok itu kan lembut, kemudian kita campur lem, kemudian kita oleskan di sini biar rapi. Setelah di lem rapi, kemudian kita finishing bagian ininya saja ya, luarnya saja, tapi untuk dalamnya cuma di amplas-amplas sampai halus ya, gitu aja. Jadi ini higienis, untuk makan bisa ya. Kemudian untuk pembuatan tempat buah kayak gini itu memakan waktu 3 hari ya, karena kita harus mengubah dulu, membuat bulatan dulu, kemudian kita harus nganyam. Setelah nganyam kita terakhir finishing. Nah ini satu buah ini kita memakan waktu 3 hari, jadi ini handmade banget ya. Ini bisa dipendekkan dan juga bisa ditinggikan. Nah kayak gini, ini talinya kuat ya, karena ini tali sol dari benang sepatu. Kemudian untuk tas tempat buah ini banyak cuman tempurung kelapa, baik yang muda itu menghasilkan warna putih, kemudian sama yang tua menghasilkan warna coklat. Bahannya cuman benang sol tadi, sama benang sol aja untuk nganyam ininya. Setelah dianyam kemudian di finishing bagian luarnya. Ini finishingnya aqua wood finish, jadi aman juga untuk makanan, terutama untuk menyimpan buah atau menyimpan aqua untuk minum itu bisa, karena ini juga tidak ada unsur melamin-melaminnya, nggak ada. Jadi ini aku pakai air, jadi netral, aqua wood finish ya. Sama ya, jadi saya ingin orang-orang itu kembali ke dahulu, maksudnya makan pakai batok, sendoknya juga pakai batok kayak gitu. Terus kita juga minum teh, minum air juga pakai cangkir batok kayak gitu ya, kayak gini. Kemudian tidak harus pakai piring yang mewah-mewah, tapi bisa ini juga bisa untuk digunakan untuk makan dan minum, juga sendok juga untuk makan dan minum. Nah, mengapa saya beralih saya memproduksi limbah batok, karena limbahnya itu kan berserakan ya sebelum saya manfaatkan di sekeliling saya itu saya berpikir untuk pertama pengolahan limbah, kedua pemanfaatan limbah, ketiga kita memanfaatkan orang-orang di sekitar untuk bekerja membantu saya dan menghasilkan uang kayak gitu. Ibu Haryanti berbagi dengan kita semua. Wah, betapa luar biasanya ya. Karena di awalnya Bu Haryanti itu mau mengurangi sampah limbah ya, agar tidak menumpuk gitu, sehingga memikirkan cara mengolahnya. Wah, kini di tangannya Bu Haryanti bersama dengan timnya menjadikan barang tersebut bernilai dan diekspor ke luar negeri. Bahkan Bu Haryanti juga dapat dipanggil untuk menjadi narasumber mendidik para murid-murid maupun orang-orang untuk dapat memiliki keterampilan, dan ini menjadi membuka lapangan pekerjaan. Waduh, semoga ya Bu Haryanti usahanya sukses dan berkembang maju. Selain kita dapat menjaga bumi, juga tentunya bernilai ekonomis. Baik, sahabat, kali ini kita sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di channel Cirosi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.